Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syarat apa saja yang akan kalian bawa pada saat melaksanakan validasi atau daftar ulang. Jadi saya akan tarik mundur lagi. Jadi sebelum melaksanakan validasi, ya kalian laksanakan pendaftaran online. Nah, nanti setelah melaksanakan pendaftaran online dan berhasil, kalian akan mendapatkan formulir dari hasil pendaftaran online. Nah, di situ ada syarat administrasi yang akan dibawa pada saat melaksanakan validasi ulang. Nah, banyak juga yang bertanya, Bang, abang bilang siapkan administrasi segala macam, mulai dari KTP, KK, dan lain-lain, di fotokopi, legalisir sekian rangkap. Tapi kalau dari hasil formulir pendaftaran online, di situ tidak ada diminta legalisir, hanya fotokopi, ya kan? Misalnya fotokopi ijazah, fotokopi KK segala macam, itu pun cuma satu rangkap, tidak lebih. Itu memang benar, karena kalian datang ke sana itu hanya untuk melaksanakan validasi atau daftar secara fisik. Ini buktinya, saya punya KTP, saya punya ijazah, saya punya KK, saya punya akte lahir, dan lain-lain. Nah, tetapi setelah kalian selesai melaksanakan validasi, kalian akan dikasih tahu sama panitia, nanti ini yang kalian siapkan, termasuk yang saya bilang 21 persyaratan administrasi yang barusan kita bahas. Nah, itu nanti akan disampaikan sama, ini nanti kalian siapkan, kumpulkan tanggal sekian, karena akan ada seleksi administrasi. Nah, jadi apakah kalau kalian sudah siap, sudah dilegalisir, sudah apa, bisa dibawa pada saat kalian melaksanakan daftar ulang? Contoh yang 11 administrasi yang disiapkan calon ini, apakah akan saya bawa pada saat daftar ulang? Tidak masalah. Tidak masalah, justru itu lebih bagus karena kalian sudah siap. Kemudian terkadang misalnya karena dia terlambat daftar online-nya, akhirnya pada saat tanggal validasi dia belum lengkap. Apakah saya bisa datang? Silahkan datang. Tidak masalah kalau misalnya kalian datang, karena pada kalian masih akan diberi waktu untuk melengkapi masalah administrasi. Karena rentan waktu antara validasi dengan pemeriksaan administrasi itu cukup jauh atau cukup lama. Karena ya memang sudah dipikirkan mungkin untuk menyiapkan administrasi itu kan lama, makanya waktunya ada selang beberapa minggu. Nah, jadi tidak usah khawatir kalau yang belum lengkap masalah administrasinya, sudah waktunya validasi, silakan. Kemudian ada yang bertanya, contoh, ini saya contohkan pada penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat. Misalnya ini validasi untuk penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2022 ini kan 11 sampai dengan 21 Juli tahun 2022. Nah, itu Bang, apakah tanggal 11 itu harus sudah datang? Atau apakah bisa tanggal 12 atau diantaranya atau pas tanggal terakhir 22 bisa datang? Jadi jawabannya, selagi kalian datang tanggal 11 sampai dengan 22 di antara waktu-waktu itu masih diterima. Karena memang itu rentan waktu yang diberikan untuk setiap calon melaksanakan validasi. Cuman saran dari saya, semakin awal kalian validasi, maka kesempatan kalian untuk melengkapi administrasi atau menyiapkan administrasi lebih banyak. Sekarang contoh nih, validasi tanggal 11 sampai dengan 22 berarti ada 11 hari. Sedangkan untuk RIK atau uji Supanda itu sudah mulai tanggal 25 Juli, berarti hanya ada 3 hari setelah validasi ditutup. Kalau kamu datang tanggal 22 Juli, terus administrasimu belum lengkap, mampukah kamu dalam 3 hari mengejar 10 administrasi yang harus kalian siapkan itu? Yang barusan kita bahas tadi. Mulai dari akte, fotokopi legalisir, dan lain-lain. Pastikan tidak siap kalian. Maka kalau kalian seandainya datang tanggal 11 atau tanggal 12, maka kalian masih ada waktu seminggu lebih. Jadi yang
yang jauh-jauh masih bisa ada kesempatan untuk mengurus administrasi yang dibutuhkan pada saat melaksanakan validasi. Karena nanti pada saat kalian melaksanakan validasi itu, disitulah panitia akan memberikan formulir seperti surat pendaftaran, permohonan tulis tangan dari aspek kasat, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan diberikan sama panitia formulirnya itu pada saat validasi. Nah, kalian mau nulis surat berangkap-rangkap itu, kalau waktumu hanya 3 hari, 2 hari, belum ditambah lagi kalian mengurus legalisir KTP, legalisir KK. Maka dari itu, semakin awal kalian melaksanakan validasi, maka semakin banyak waktu kalian untuk menyiapkan masalah administrasi. Oke, itulah video kurang lebih sekitar 40-an menit atau 30-an menit membahas masalah administrasi pendaftaran calon prajurit TNI. Memang panjang, tidak masalah, yang penting kalian bisa paham dan bisa mengerti. Jadi semoga dengan penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran kepada adik-adik di luar sana, sehingga di dalam mempersiapkan administrasi untuk pendaftaran, ya kalian tidak ada kendala. Ya semoga saja lancar-lancar. Kemudian kembali saya mengingatkan, apa yang saya jelaskan di sini hanyalah sebagai referensi. Karena berbicara masalah administrasi setiap saat bisa saja ada perubahan. Tapi ya tidak mesti juga harus berubah. Intinya tergantung nanti aturannya seperti apa. Apakah masih berlaku yang tahun kemarin seperti sekarang untuk aturan administrasinya, itu tergantung ke depannya. Nah, jadi kalau nanti ada sedikit perubahan harap dimaklumi karena video ini hanya sebagai referensi. Tetapi setidaknya kalian sudah punya gambaran, sekalipun ada yang kurang itu tidak banyak. Jadi kalian tidak terlalu capek juga untuk kejar sana kejar sini mengurus masalah administrasi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjawab setiap pertanyaan yang sering kalian pertanyakan yang menyangkut tentang syarat administrasi pendaftaran TNI. Baik daftar Tamtama, Bintara, ataupun Akmil TNI Angkatan Darat. Dan untuk persyaratan yang lebih mendetail mengenai bagian-bagian jalur rekrutmen Tamtama, Bintara maupun Akmil, itu bisa kalian lihat langsung di websitenya. Namun untuk masalah itu pasti hanya berputar sekitar syarat administrasi saja. Nah, misalnya syarat nilai, ya kan? Syarat tinggi badan apa segala macam, ya kalian baca-baca dari di situ saja. Tetapi untuk administrasi yang disiapkan kurang lebih sama, baik Tamtama, Bintara maupun Perwira, untuk administrasi yang disiapkan pada saat kalian mendaftar. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bagi kalian yang berjuang, tetap semangat untuk berjuang, jangan pernah menyerah. Gagal bangkit lagi, tetap semangat. Suatu saat segala perjuangan itu akan indah pada waktunya. Jika memang kita sudah berjuang tidak berhasil, ambil hikmahnya bahwa rezeki kita Tuhan tidak tempatkan di situ. Pasti ada rezeki kita yang lebih baik lagi yang sudah Tuhan siapkan. Oke, terima kasih. Salam Army Channel.